Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang persamaan linear dua variabel. Jadi, apa sih perbedaan dari PLDV dengan SPLDV? Nah, mari kita coba pelajari. Oke, sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan, yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1, dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2, di mana masing-masing persamaan memiliki dua variabel dengan A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 merupakan bilangan real atau nyata. Nah, sistem persamaan linear dua variabel merupakan susunan dua persamaan yang memiliki dua variabel. Nah, perbedaan dari persamaan linear dua variabel pada pertemuan sebelumnya adalah kalau PLDV mah ini hanya memiliki satu persamaan. Sedangkan ketika kita sudah masuk ke sistem atau sistem persamaan linear dua variabel, atau bisa disingkat dengan SPLDV, ini tersusun dari dua persamaan. Oke. Nah, contoh dari SPLDV. Ada 3X ditambah 6Y sama dengan 9. Ini merupakan persamaan pertama. Nah, kemudian ada 2X dikurangi Y sama dengan 1. Ini merupakan persamaan yang kedua. Nah, di sini ada dua persamaan, sehingga bisa dikatakan sebagai sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, ini bisa dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara eliminasi, kemudian yang kedua bisa menggunakan cara substitusi. Oke, kita bahas yang pertama, cara eliminasi atau menghilangkan. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk bisa menggunakan cara eliminasi ini? Oke, langkah-langkahnya ini ada 3. Yang pertama, meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama. Yang kedua, membuat salah satu variabel memiliki koefisien yang sama. Dan yang ketiga, mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan agar variabel pada langkah kedua hilang. Nah, selanjutnya, cara substitusi. Substitusi ini adalah cara mengganti. Substitusi ini yang kedua, kita bisa menggunakan cara substitusi. Substitusi ini dengan cara mengganti. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, membuat salah satu persamaan menjadi X sama dengan titik-titik atau Y sama dengan titik-titik. Jadi, di ruas sebelah kirinya hanya X saja atau Y saja. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, masukkan hasil dari langkah 1 ke persamaan yang lain. Nah, ini disebut dengan cara substitusi. Sekarang kita akan membahas tentang contoh soal. Nah, soalnya yaitu 2X dikurangi Y sama dengan negatif 1 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 16. Nah, yang ini merupakan persamaan pertama. Dan 3X ditambah 2Y sama dengan 16 itu persamaan yang kedua.
Nah, untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel itu, ada dua cara kan, tadi yang eliminasi sama substitusi. Nah, untuk contoh soal sekarang, kita menggunakan cara dua-duanya, yaitu cara eliminasi dan cara substitusi. Nah, untuk cara eliminasi, langkah pertamanya yaitu meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 diletakkan pada posisi urutan yang sama. Kemudian, langkah keduanya yaitu membuat salah satu variabel memiliki koefisien yang sama. Karena kita akan mencari nilai X, maka koefisien yang samanya tuh yang harus samanya yaitu koefisien Y-nya. Nah, dengan cara mengalihkan koefisien yang atas dengan koefisien yang bawah, dan yang bawah dengan yang atas, ya. Ini kan udah posisi urutannya udah sama. Kemudian, yang koefisien negatif Y itu dikalikan 2, yang 2Y dikalikan 1, ya, kebalikannya. Nah, maka persamaan tersebut menjadi, nih, sekarang persamaan 1 dulu. 2X dikali 2 menjadi 4X, negatif Y dikalikan 2 menjadi negatif 2Y, negatif 1 dikalikan 2 menjadi negatif 2. Kemudian persamaan yang kedua, karena di sininya dikalikan 1, maka persamaannya tetap ya. 3X dikali 1 tetap 3X. 2Y dikalikan 1 tetap 2Y. 16 dikalikan 1 tetap 16. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan agar variabel pada langkah yang kedua itu menjadi hilang. Nah, karena kita akan menghilangkan koefisien Y, nah ini kan di sini negatif, di sini positif. Kalau tandanya berbeda, maka penjumlahan ininya. Nah, tapi kalau misalnya negatif, di sini tandanya sama, negatif dan negatif, atau positif sama positif, maka tandanya pengurangan ya, di sininya pengurangan. Paham ya, kalau tandanya sama berarti dijumlahkan, kalau tandanya beda berarti dikurang. 4X ditambah 3X. 4X ditambah 3X, 7X. Nah, karena ini sudah hilang, coret saja. Negatif 2 ditambah 16, 14. Nah, 7 pindah ruas menjadi dibagi. Jadi 14 bagi 7, ini 14 bagi 7, yaitu 2. Maka nilai X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Y-nya dengan cara substitusi. Nah, yang ini cara eliminasi. Sekarang kita akan mencari nilai Y dengan cara substitusi. Nah, substitusi itu caranya memasukkan hasil satu ke persamaan yang lainnya. Nah, kita fokus kepada persamaan yang kedua. Nih, 3X ditambah 2Y sama dengan 16. Ini merupakan persamaan yang kedua. Karena kita sudah menemukan nilai X, ya, kita sudah menemukan nilai X nih. Nilai X-nya berapa tadi? 2 ya. Lalu kita substitusikan, X-nya diganti menjadi 2. 3 dikali 2, 6. Ya, tulis lagi 2Y-nya. Tulis lagi 16-nya. Sekarang 6-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Supaya yang di sebelah kiri hanya ada koefisien Y aja. Karena kita akan mencari Y sama dengan. Ya, 16 dikurangi 6, 10. Nah, sekarang di sini masih ada 2. Berarti 2 pindah ruas menjadi bagi. Kali 2 kan di sini 2 kali Y, berarti pindah ruas menjadi bagi. 10 bagi 2 berapa? 10 bagi 2, 5. Maka nilai Y-nya itu adalah 5. Y sama dengan 5. Nah,
Himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah, berapa himpunan penyelesaiannya? 2,5. 2 dari mana? 2 adalah nilai X-nya. 5 adalah nilai Y-nya. Oke. Paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal cerita atau contoh soal permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soalnya ada 3 kaos dan 4 topi dijual dengan harga 960.000. 2 kaos dan 5 topi dijual dengan harga 960.000. Berapa harga kaos dan 3 topi? Penyelesaiannya. Yang pertama, kita memisahkan harga 1 kaos dengan X dan harga 1 topi dengan Y. Maka sistem persamaan linear 2 variabelnya dari soal yang ada yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 960.000. Yang kedua ada 2X ditambah 5Y sama dengan 990.000. Nah, selanjutnya untuk menentukan harga setiap kaos, eliminasi variabel Y. Nah, di sini variabel yang dieliminasi variabel Y karena kita akan mencari harga kaos. Nah, tapi tidak semua variabel yang dieliminasi adalah variabel Y. Tergantung nanti kalian mengeliminasi yang mana yang sekiranya lebih mudah untuk dieliminasi. Nah, di sini kita tulis lagi persamaannya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, lalu di sini dikali 5 dan dikali 4. Mengapa dikali 5 dan dikali 4? Lalu dari mana asalnya 5 kali 4? 5 dan 4 ini kita alasannya mengapa dikali 5 dan dikali 4 supaya nanti koefisien dari variabel yang akan dieliminasi bernilai sama. Lalu 5 dan 4 ini berasal dari nilai KPK atau dari angka yang sebelumnya. Lihat dari sini, di sini 4 dan 5. Nah, untuk memudahkan kita balik saja supaya nanti mendapatkan nilai koefisien sama. Nah, jadi 5 dan 4. Nah, sekarang kita operasikan 3X ditambah 4Y sama dengan 960.000 dikali 5, hasilnya 15X ditambah 20Y sama dengan 4.800.000. Lalu 2X ditambah 5Y sama dengan 990.000 dikali 4, hasilnya 8X ditambah 20Y sama dengan 3.960.000. Nah, selanjutnya di sini ingat jika koefisien pada variabel yang akan dieliminasi bertanda positif dan atau negatif, maka operasi yang digunakan adalah operasi pengurangan. Nah, jika tandanya beda, negatif positif atau positif negatif, maka tanda operasi yang digunakannya yaitu operasi penjumlahan. Nah, kita lihat di sini. Di sini tanda pada koefisien yang akan dieliminasi atau koefisien pada variabel yang akan dieliminasi memiliki tanda positif sehingga operasi yang kita gunakan adalah operasi pengurangan. Nah, kita operasikan 15X dikurangi 8X yaitu 7X. 20Y dikurangi 20Y hasilnya 0. Lalu 4.800.000 dikurangi 3.960.000 hasilnya 840.000. Nah, selanjutnya ada X sama dengan 840.000 dibagi 7. Mengapa demikian? Karena kita mencari nilai X. Sedangkan di sini nilai X-nya belum diketemukan gitu. Karena di sini masih 7X. Lalu untuk mencari nilai X kita bagi. Nah, hasilnya adalah X-nya 120.000 ya. Di sini nolnya ada 4. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan nilai X, nah kita mencari harga topi atau mencari nilai Y. Nah, untuk menentukan harga topi, substitusi nilai X ke persamaan kedua. Nah, kita tulis dulu persamaan keduanya, yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan 990.000. Nah, lalu kita operasikan, tadi substitusikan nilai X. X-nya tadi adalah 120.000. Nah, 2 dikali 120.000 ditambah 5Y sama dengan 990.000. Kita operasikan 2 dikali 120.000-nya jadi 240.000 ditambah 5Y sama dengan 990.000. Nah, selanjutnya kita operasikan lagi 5Y di sebelah kiri atau di ruas kiri karena kita akan mencari nilai Y. Lalu 240.000 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan supaya bisa dioperasikan dengan 990.000. Nah, lalu ini jadi 5Y sama dengan 750.000.
karena dari 990 dikurangi 240.000. Nah, selanjutnya kita mencari Y sama dengan 750 dibagi 5. Nah, jadi hasilnya Y sama dengan 150.000. Nah, jadi harga topi yaitu 150.000. Jadi himpunan penyelesaian dari permasalahan yang ada yaitu 120.000, 150.000. 120.000 untuk harga satu buah kaos dan 150.000 untuk harga satu buah topi. Nah, kita masuk ke yang ditanyakan. Tadi yang ditanyakannya adalah berapa harga satu kaos dan 3 topi. Maka kita bentuk ke persamaan dulu. Nah, X ditambah 3Y. Kita substitusikan, X-nya tadi 120, Y-nya 150. Nah, 120 ditambah 3 dikali 150. Hasilnya 450.000. Nah, 120.000 ditambah 450.000 hasilnya 570.000. Nah, jadi harga satu kaos dan 3 topi adalah 570.000 rupiah. Nah, begitu ya cara menyelesaikan soal cerita pada sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dapat kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, lalu sistem persamaan linear dua variabel itu tuh berarti susunan dari beberapa variabel. Nah, di sini 2 variabel berarti dari 2 persamaan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, tadi metode yang digunakan adalah metode campuran atau metode gabungan. Yang mana metode campuran dan metode gabungan itu metode yang paling mudah digunakan. Nah, metode campuran dan gabungan itu metode campuran dari metode eliminasi dan substitusi dalam pengerjaannya. Nah, mungkin cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.